Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat para penonton Bang Sigit Channel yang ada di mana aja. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan gak ada yang sakit. Kalau ada yang sakit, semoga lekas sembuh dan diberi kekuatan lagi. Oke teman-teman, hari ini setelah tadi saya dari Duren Jaya coba meluncur ke lokasi yang baru, tepatnya di Jalan Pangeran Jayakarta dan di Jalan Pintu Air. Jadi perpaduan dua jalan ini ada Jembatan Melengkung. Jadi Jembatan Melengkung ini nggak cuma yang ada di Kalimalang ya teman-teman. Di sini juga ada Jembatan Melengkung yang lagi dalam tahap proses merangkai besi untuk dicor. Oke teman-teman, di Bekasi kota ya, masuknya kota Bekasi, persisnya itu nggak jauh dari stasiun Bekasi belakangnya. Oke teman-teman Bang Sigit yang ada di mana aja, selamat menonton, dan saya coba akan mengeksplor juga memberitakan buat teman-teman Bang Sigit yang ada di mana aja. Mari kita nonton. Oke teman-teman, ini Jembatan Lengkung yang ada di atas aliran kali Teluk Buyung. Tepatnya ini bakalan menuju ke arah pintu air. Pintu airnya itu persis ada di bawah saya ini. Nah ini adalah pintu air, yang mana pintu air ini bukan saya duga lagi, tetapi pintu air ini memang udah ada keberadaannya sejak zaman kolonial Belanda. Karena di beberapa peta lama, peta-peta Batavia, lokasi ini udah terdeteksi dan ada gambar objek pintu air. Lanjut teman-teman, saya nggak membicarakan dulu tentang sejarah dari pintu air. Ini Jembatan Lengkung yang ada di depan saya ini nih, jembatan yang tinggal sedikit lagi dalam tahap proses pengecoran. Karena merangkai besi-besinya untuk pengecoran itu sedang dikerjakan. Tempo hari saya pernah kemari dalam tahap pembuatan pondasi yang ada di dalam tanah teman-teman ya, yaitu borpel. Di satu lokasi yang ini tempo hari saya pernah ambil gambar. Dan juga di lokasi yang ini, dua titik ini yang menjadi pondasi dan landasan dari Jembatan Lengkung yang ada di kawasan Kota Bekasi, yaitu di Jalan Pintu Air dan juga di Jalan Pangeran Jayakarta yang terhubung ini. Oke teman-teman, saya coba mendekat dan kita lihat dari jarak yang lebih dekat lagi. Nah, persis di lempengan ini nih, di lurusan ini nih adalah stasiun Bekasi. Karena aksesnya ini juga benar-benar sangat akses yang lumayan kredit kalau misalnya jam-jam kerja seperti berangkat dan pulang kantor. Dan Jembatan Lengkung ini saya bisa sebut adalah Jembatan Lengkung yang kedua setelah pembuatannya itu juga ada yang di atas Kalimalang, persisnya di dekat Metropolitan Mall. Tetapi kalau yang di sana itu kan melewati dari satu jembatan, bawahnya itu Kalimalang yang lumayan lebih lebar dari lokasi kali Teluk Buyung yang ada di sini. Kita coba lihat lebih dekat lagi ya teman-teman ya. Dan di sini karena memang benar adalah kampung pintu air dulunya ya, jalannya juga sekarang jadi jalan pintu air. Banyak banget titik-titik pintu air buatan company yang masing bisa terlihat di lokasi ini. Dan ini jalur yang tembus ke arah Kranji nih, Kali Baru. Oke teman-teman, kita lihat ini besi-besi yang udah dirangkai dan disusun. Banyak banget, berapa puluh batang yang udah disiapin dan udah disediain. Juga sirtu-sirtu ini batu-batu kecil, batu-batu kapur yang memang bakalan nantinya dicor untuk tanjakan masuk ke arah sini ya teman-teman ya. Nah, ini adalah plat-plat baja yang disiapin dan lagi diikat, dirangkai dengan besi-besi sampai nanti akhirnya akan dicor.
Saya rasa ketebalan coran yang akan dicor itu setebal ini ya teman-teman ya. Berarti sekitar 20 cm nih. Dari sini sampai ke sini nih. Bahkan sampai yang bawah juga ya. Sampai yang lengkungannya itu tuh nanti bakalan kecor semua. Luar biasa ini. Ini jembatan lengkung yang kedua di kota Bekasi. Mungkin di Jawa Barat ya, atau di tempat lain memang udah ada. Saya nggak dapat informasi untuk yang di tempat lain teman-teman. Tetapi yang di kota Bekasi baru ada 2 di Kalimalang dan di atas aliran kali Teluk Buyung ini. Sementara para pekerja masih terus fokus berkomunikasi dengan plat-plat baja dan besi untuk saling mengingatkan dan mengikat satu sama lain agar kekuatan dapat ditemukan saat ketika dicor nanti nggak ada yang satupun rontok. Kita bisa lihat bawah dari plat besi yang melengkung ini ya teman-teman ya. Nah, nantinya itu yang bakalan dipenuhin dengan cor-coran, sementara bawahnya itu seperti ini nanti. Jadi ini nanti di bawahnya ini kosong ya teman-teman ya. Ini kosong karena kekuatannya itu sangat dititik beratkan ke 2 pondasi yang ada di sini nih. Ini borpel yang ada di bawah ini, kalau nggak salah ada berapa tiang gitu ya. Dan di sana juga untuk mengikat dan jadi pegangannya ini jembatan. Di depan sana juga di seberang ada alat berat ya teman-teman ya, ekskavator kecil dengan merek Sani yang masih standby apabila mungkin sesuatu diperlukan untuk menggerakkan atau ada yang dipindah-pindahin. Nah ini di bawah ini kopong ya teman-teman ya, tapi nggak tahu nanti mungkin akan dipenuhin lagi dengan pasir dan batu. Tetapi memang pegangan dari pondasinya itu, borpelnya itu ada di dalam sini teman-teman. Nah ini nih, kelihatan nggak? Ini lokasi dari borpel semua yang menjadi pondasi jembatan melengkung di atas aliran kali Teluk Buyung. Kecamatan di lokasi ini Kecamatan Medan Satria, Kelurahan Harapan Mulia ya teman-teman ya, Jalan Pangeran Jayakarta. Ini sebenarnya kampungnya itu Kampung Pintu Air. Dari dulu itu emang di sini terkenal dengan Kampung Pintu Air. Yaitu karena terjadinya nama pintu air, ada sebuah pintu air buatan Belanda yang masih bisa kita lihat. Dan toponimi nama kampung itu diambil dari pintu air ini. Jadi Kampung Pintu Air. Sementara Jalan Pangeran Jayakarta itu jalan yang namanya itu juga belum lama dan tidak dari zaman kolonial Belanda. Teman-teman, saya ajakin ke kolong, kita lihat bawah dari jembatan lengkung ini. Kita lihat ya. Nah, ini kolongnya teman-teman nih. Tuh. Ini kolong dari jembatan lengkung yang nantinya ini nih tiang-tiang bambu ini nih sebagai penyangga itu bakalan nggak ada, alias kosong teman-teman. Jadi air pun bakalan terus lanjut meluncur tanpa ada halangan rintangan, yang mana pondasi itu biasanya kan ada di tengah ya jembatan. Kalau ini nggak ada, kosong melompong. Baut-bautnya juga lumayan gede-gede ini. Baut berapa ini? Baut 22 apa baut 32 ini nih. Dan yang pasti ratusan baut mengikat satu sama lain plat besi yang dijadiin dasar dari jembatan lengkung di Teluk Buyung, Kelurahan Harapan Mulia, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi.
Dan di depan saya ini ada aki-aki juga mungkin sedang melihat kondisi dari calon jembatan lengkung yang ada di pintu air Harapan Mulia Medan Satria, teman-teman. Nah, ini batu-batu kapur yang jadi dasar, pasir batu semua yang dikumpulin nanti untuk jalannya tembusan antara Jalan Pangeran Jakarta dengan Jalan Pintu Air atau Kampung Pintu Air yang ada di seberang. Oke teman-teman, saya coba ambil angle dari atas jembatan, di atas pintu air. Ini terlihat full dari jembatan yang kurang lebih 30 meter dari titik saya berdiri. Dan memang kalau jembatan ini sampai jadi, ada kemungkinan besar, bukan kemungkinan besar, yang udah pasti 2 jembatan lengkung udah dibangun pemerintah kota. Semoga ada jembatan-jembatan seperti ini lagi di wilayah yang lain, khususnya yang terbiasa dengan mentoknya banyak sampah. Biasanya kan jembatan-jembatan yang ada pondasi di tengah itu yang membuat sampah banyak yang nyangkut ya. Tapi dengan adanya seperti ini udah pasti jembatan nggak bakalan nyimpen sampah karena pondasinya itu nggak ada yang di tengah. Dan seharusnya juga nggak ada sampah walaupun ada pondasi ya. Kalau masyarakat penuh dengan kesadaran nggak ada yang pada buang sampah sembarangan ke kali. Itu yang susah teman-teman. Mental kita tuh masih mental, yang penting nggak ada yang ngelihat gue buang sampah di kali. Masih mental, gue buang sampah di sini nggak bakalan kumpul di sini, dia bakalan meluncur tuh sampah nggak tahu kemana ujungnya. Pokoknya intinya mereka tuh masih pada buang sampah ke kali dengan kesadaran utuh dan berakal sehat. Coba saya jalan agak ke samping yang mana ada ekskavator Sani. Nah, terlihat dari sini teman-teman, dari arah sebelah kiri, yang mana jembatan lengkung ini keren ya, cantik ya. Tapi ini lebih kecil ya. Kalau yang di Kalimalang itu memang dibuat dengan niat sebagai taman ya, taman air, wisata air yang ada di Kalimalang. Tapi semoga ini pun kalau misalnya udah jadi, jangan cuman begitu jadi selesai, tapi semuanya yang menjadi akses untuk jembatan ini tuh harus benar-benar dipelihara dan dirapihin teman-teman. Tanggul-tanggul yang seperti ini juga saya rasa nggak begitu kuat ya untuk menahan air, atau kalau nanti di sini udah rapi. Dan pokoknya memang benar-benar harus dirawat dan diperhatikan oleh para pekerja yang terkait dengan urusan jembatan. Ya terutama warga masyarakat di sekitar sini. Jangan nanti jembatan ini udah dibuat dengan alasan atau dengan niat mencari nafkah, pasti banyak yang belanja atau banyak yang beli, ada yang jualannya di atas jembatan. Nah itu biasanya suka kayak begitu tuh. Tapi semoga itu nggak ada yang terjadi ya. Saya nggak bilang itu salah, tapi kalau bisa ya jangan dilakukan karena memang membahayakan kalau jualan di atas jembatan. Oke, di sini masih ngelas listrik, nambel yang bolong, juga untuk mengikat besi-besi pegangan nanti untuk diikat ke behel tuh, besi yang lagi dipegang. Setelah itu di LC atau dialasin dulu mungkin. Nah ini alas ya, baru dicor penuh teman-teman.
Batasnya sampai di sini. Pasir batu juga udah dikumpulin di sini, teman-teman. Semoga yang dibuat ini bermanfaat untuk masyarakat banyak. Kalau semuanya mau dipelihara dan dijaga kebersihannya, pasti akan awet seperti jembatan-jembatan yang pernah dibuat oleh kolonial Belanda yang berumur ratusan tahun tapi masih bisa dipergunakan dan dilihat sampai sekarang keberadaannya. Selain memang warga masyarakat ikut peduli dengan kebersihan dan penjagaan setiap apapun yang menjadi kebaikan bersama atau kegunaannya, fungsinya untuk bersama, kekuatan juga sangat diutamakan. Dan itu yang menjadi jembatan ini awet 7 turunan, teman-teman. Kalau barang-barang bahan materialnya itu yang tipis, yang mestinya beli 100.000, ya bisalah beli yang 20.000, banyakan dikit, nah sisanya dilebihin. Nah itu bisa juga yang kayak begitu, tapi nantinya bakalan nggak awet, teman-teman. Sampah juga masih banyak yang pada buang di kali, teman-teman. Semoga setelah ini nggak ada lagi orang yang buang sampah di kali ya. Al-Fatihah. Setelah saya doain dan saya kirimin Al-Fatihah, agar orang-orang yang masih buang sampahnya di kali itu sadar, karena memang dampak dan efeknya itu nggak kena sama si yang buang sampah, tapi orang-orang di lokasi yang sampahnya pada ngumpul dekat sama rumahnya itu yang bakalan kena dampak. Banjir, bau. Dan biasanya kalau sampah udah kumpul, yang disalahin tuh yang seperti ini, jembatannya pendek, kalinya penuh, yaitu lantaran sampahnya aja yang banyak. Kalau sampah kagak ada, jangan kate kali, jangan kate jembatan yang pendek, kerendam lagi jembatan, aman karena nggak ada sampah. Aliran kali Teluk Buyung yang memang ini adalah aliran sodetan yang dibuat sejak zaman masa kolonial Belanda untuk keperluan persawahan dan perkebunan. Perkebunan ya duluan, kebun tebu, gula, karet dan lain sebagainya. Untuk kebutuhan itu, aliran ini dibuat sebagai pengairan ke lokasi perkebunan. Setelah itu dasawarsa berikutnya itu adalah persawahan yang mana malang melintang seluruh Bekasi itu menjadi lumbung pangannya Batavia. Aliran kali yang sekarang menjadi namanya Kali Teluk Buyung itu memang udah dibuat sejak zaman kolonial Belanda. Akhirnya pintu air yang 120 tahun yang lalu itu udah dibuat, sekarang Belanda udah nggak ada, Belanda nggak bisa nyaksiin di dekat pintu air ada jembatan melengkung yang luar biasa dibuat oleh pemerintah kota Bekasi
sebagai apa namanya apresiasi untuk masyarakat atau apa ya yang lebih cocok. Pokoknya bermanfaat untuk orang banyak, khususnya masyarakat kawasan yang dekat-dekat sama jembatan ini. Jadi dari sana nih kalau mau kemarin dia melengkung nih. Ini bukan tanpa arti, bukan tanpa alasan, memang seperti itu dibuatnya. Oke, teman-teman Bang Sigit channel yang ada di mana aja. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Jangan ada yang sakit karena dikit lagi mau ada yang merayakan Natal, teman-teman semua juga nanti di bulan kedua awal tahun depan Ramadan akan tiba kembali dan kita lebaran lagi. Di belakang saya masih dalam tahap on progress pembuatan jembatan melengkung yang ada di atas aliran Kali Teluk Buyung, Jalan Pangeran Jayakarta, Harapan Mulia, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi. Semoga apa yang menjadi terbaik untuk warga dan masyarakat Kota Bekasi itu terus dilakukan oleh pemerintah kota, baik juga pemerintah Kabupaten Bekasi, agar terciptanya Jawa Barat istimewa. Oke teman-teman, saya pamit undur diri dulu dengan video saya yang ada di sini. Terima kasih yang udah nonton sampai habis atas atensinya. Dan jangan lupa yang belum subscribe, boleh di subscribe. Terima kasih, saya pamit pulang. Nanti ada video saya yang berikutnya, mungkin di lokasi yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.